Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal langsung terjun ke sebuah penjelasan visual yang menurut saya super menarik soal fondasi internet modern kita, IPv6. Kalau kalian pernah mikir, gimana sih caranya miliaran perangkat di seluruh dunia bisa terus connect tanpa kehabisan alamat IP? Nah, kalian ada di tempat yang tepat. Kita bakal kupas tuntas semuanya, mulai dari alasan kenapa kita wajib upgrade, sampai ke cara kerja arsitektur keren ini di lapangan. Yuk, kita mulai. Biar terbayang, ini agenda kita hari ini ya. Pertama, transisi dari IPv4. Kedua, representasi alamat heksadesimal. Ketiga, tipe-tipe alamat. Keempat, alokasi dinamis. Dan terakhir kelima, cara subnetting IPv6. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. 1. Transisi dari IPv4. Pertanyaan besarnya, kenapa sih kita harus repot-repot ganti sistem? Gini, secara teori, protokol lama kita, yaitu IPv4, itu mentok di angka sekitar 4,3 miliar alamat. Kedengarannya banyak ya, tapi coba bayangin, internet zaman dulu itu kayak kota kecil, di mana setiap perangkat adalah rumah dengan nomor rumah atau IP-nya sendiri. Dulu sih sisa banyak, tapi dengan meledaknya populasi internet global, belum lagi ditambah tren Internet of Things belakangan ini, kota kecil kita tiba-tiba berubah jadi galaksi raksasa. Singkatnya, kayak kehabisan nomor rumah guys. Makanya IPv6 lahir bawa ruang alamat 128 bit yang luar biasa masif. Saking besarnya, kapasitas ini cukup buat ngasih IP ke setiap butir pasir di bumi. Keren banget kan? Dan ingat, abisnya IPv4 ini bukan cuma teori di atas kertas, ini masalah nyata di seluruh dunia. Kalau kalian lihat di sini, berbagai regional registry udah punya tanggal prediksi kehabisan alamatnya masing-masing. Karena pergeseran ini nggak bisa dihindari dan butuh waktu bertahun-tahun, IPv4 dan IPv6 terpaksa harus jalan bareng dulu nih. Makanya kita kenal teknik migrasi kayak dual stack, di mana perangkat pakai dua protokol sekaligus, lalu ada tunneling buat ngebungkus IPv6 di dalam jalur IP4, atau translation kayak NAT64 buat komunikasi silang. Pokoknya, ini semua jadi jembatan penyelamat sampai kita bisa full pakai IPv6. Lanjut ke bagian 2, representasi alamat heksadesimal. Kita lihat gimana sih wujudnya IPv6 ini. Nah, seperti yang sempat saya sebut tadi, alamat IPv6 itu pakai struktur 128 bit. Panjang banget kan? Makanya alamat ini dibagi jadi 8 segmen. Tiap segmen isinya 16 bit, yang ditulis jadi 4 karakter heksadesimal. Anak-anak network biasanya nyebut segmen ini dengan istilah hexstats. Awalnya, lihat deretan angka dan huruf ini mungkin bikin pusing ya, kelihatannya ribet banget. Tapi tenang aja, strukturnya itu sebenarnya sangat sistematis dan gampang banget dikelola kok. Ini nih bagian favorit saya. Kita sebenarnya bisa menyingkat alamat yang panjang itu, kita nggak perlu nulis semua karakternya. Ada 2 aturan emas di sini. Pertama, kita bisa membuang angka 0 di bagian paling depan pada setiap hexstat. Kedua, ada yang namanya aturan double colon atau titik 2 ganda. Kalau ada hexstat isinya 0 semua dan berurutan, jebret, langsung aja ganti pakai tanda titik-titik. Tapi ingat ya, double colon ini cuma boleh dipakai 1 kali aja di 1 alamat. Coba deh lihat perbandingannya. Alamat sebelumnya yang panjangnya minta ampun itu bisa dipadatkan jadi jauh lebih simpel dan elegan di bagian sesudahnya. Jauh lebih praktis kan? Oke, masuk ke bagian 3, tipe-tipe alamat. Kita bahas unicast dan multicast. Satu hal penting yang harus kalian tahu, di IPv6 udah nggak ada lagi tuh yang namanya broadcast ala IPv4. Sebagai gantinya, alamat dibagi jadi 3 kategori utama. Pertama ada unicast, yang dipecah lagi jadi Global Unicast Address atau GUA. Ini tuh setara sama IP publik yang bisa di-routing ke seluruh internet. Dan Link Local Address atau LLA yang cuma berlaku lokal di satu jaringan aja. Nah, selain unicast, ada multicast yang fungsinya menggantikan broadcast tadi buat ngirim satu paket ke beberapa tujuan spesifik sekaligus. Terakhir, ada anycast, di mana paket bakal dikirim ke perangkat paling dekat dari sekumpulan perangkat yang pakai alamat sama. Pinter banget desainnya. Sekarang, mari kita bedah anatomi dari si Global Unicast Address atau GUA ini. Ini ibarat KTP publik perangkat kalian. Strukturnya terbagi jadi 3 blok utama. Di paling kiri, ada Global Routing Prefix yang dikasih langsung sama ISP kalian. Di tengah, ada Subnet ID yang bebas dipakai sama organisasi buat ngatur jaringan internal. Terus, di sisi kanan, ada Interface ID sebesar 64 bit yang jadi identitas unik buat host. Pakai Interface ID 64 bit, ini sangat amat direkomendasikan loh, soalnya bikin manajemen jaringan jadi jauh lebih optimal. Tapi bayangin deh, kalau kita harus ngatur alamat sepanjang itu secara manual untuk ribuan perangkat, aduh, bisa keriting jari kita. Makanya, kita masuk ke bagian 4, alokasi alamat secara dinamis. Semuanya serba otomatis. Proses otomatis ini dimulai dengan obrolan ICMP Fix6 yang super efisien.
Langkah pertama, pas ada perangkat baru nyambung, dia bakal teriak nyari router pakai pesan yang namanya router solicitation atau RS. Langkah kedua, router lokal yang dengar teriakan itu bakal bales pakai pesan router advertisement atau RA. RA ini ibarat paket info komplit. Dia ngasih tahu si perangkat soal prefix jaringan, panjang prefix, sampai detail default gateway yang dibutuhin buat bisa connect ke dunia luar. Nah, dari isi pesan router advertisement tadi, perangkat punya 3 metode buat nentuin alamat guanya. Metode pertama, SLAC. Ini yang paling independen. Perangkat benar-benar bikin alamatnya sendiri tanpa butuh server DHCP sama sekali. Metode kedua, SLAC dikombinasiin sama stateless DHCP v6. Jadi perangkat tetap bikin alamat dasarnya sendiri, tapi dia nanya info tambahan kayak DNS ke server DHCP. Dan metode terakhir, stateful DHCP v6. Ini yang paling mirip sama zaman IPv4 dulu, di mana server DHCP pegang kendali penuh buat ngebagiin semua konfigurasi jaringannya. Kalau jaringan lagi pakai metode SLAC, perangkat klien wajib bikin 64-bit interface ID mereka sendiri. Gimana caranya? Ada 2 trik nih. Trik tradisional pakai yang namanya proses EU64. Jadi perangkat bakal ngambil 48-bit MAC address fisiknya, dibelah 2 di tengah, diselipin nilai heksadesimal FFEE, terus bit ketujuhnya dibalik. Agak matematis ya, tapi ini dijamin unik. Tapi sekarang ini banyak sistem operasi kayak Windows yang milih jalan ninja, bikin interface ID pakai kombinasi angka 64 bit yang di-generate secara acak. Tujuannya tentu aja demi privasi keamanan yang lebih oke saat internetan. Dan sampailah kita di bagian terakhir, bagian 5, subnetting menggunakan subnet ID. Poin krusial yang pengen saya tekanin di sini adalah IPv6 itu beda banget sama IPv4. Kalau dulu kita harus pusing-pusing minjem bit sana-sini buat subnetting, IPv6 ini dari sononya udah dirancang biar gampang. Coba lihat anatominya. Di antara 48-bit global routing prefix dan 64-bit interface ID, sengaja disediain satu space 16 bit khusus buat subnet ID. Jadi kalau digabungin, global routing prefix dan subnet ID ini ngebentuk prefix garing 64 standar yang sangat rapi dan gampang banget diatur. Prakteknya gini, bayangin kantor kalian dapat satu global routing prefix dari ISP. Kalian nggak perlu lagi ngitung biner yang ribet-ribet. Cukup naikin aja nilai di hexatet subnet ID ini pakai hitungan heksadesimal, mulai dari 0000, 0001, 0002, dan seterusnya. Cuma dengan ngubah angka di satu segmen ini aja, admin jaringan bisa dengan santai bikin sampai 65.536 subnet. Bayangin, 65.536 jaringan terpisah, dan tiap subnetnya bisa nampung miliaran perangkat tanpa batas. Gila nggak sih betapa luar biasa efisiennya arsitektur ini? Benar-benar game changer kan? Ya ampun, itu dia rangkuman topik kita hari ini. Tapi sebelum kita udahan, saya ada satu tantangan pemikiran nih buat kalian. Pernah nggak sih ngecek konfigurasi IPv6 di perangkat kalian sendiri hari ini? Coba deh, iseng buka command prompt di laptop, ketik ipconfig, atau cek aja pengaturan jaringan di HP kalian. Kalian mungkin bakal kaget lihat alamat link lokal atau global unicast heksadesimal yang panjang itu ternyata udah nongkrong di sana, di-generate otomatis dan bekerja tanpa henti di balik layar detik ini juga. Oke guys, terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan visual yang seru ini. Sampai jumpa di eksplorasi teknologi kita berikutnya.